Selamat siang Pak, niki untuk laporan dari mobil Avanza Panjenengan nggih. Yang job pekerjaannya ada beberapa niki. Yang pertama servis nggih, paket mobil sehat. Terus dengan beberapa kendala. Yang pertama ketika digas waktu perpindahan gigi timbul bunyi. Terus cek AC bawah apa? Terus cek AC depan kiri itu kisi AC nggih. Nanti kita cek. Terus kanvas kopling perlu diganti napa mboten? Nah, tadi sebelum kita lakukan servis, sampun kita test drive Pak, kita coba jalan. Hasilnya yang pertama, untuk yang kendala bunyi tek-tek waktu digas perpindahan gigi, niku tidak muncul. Nah, untuk kendalanya yang dimaksud seperti apa nggih? Kita nyuwun konfirmasi dari panjenengan apa nanti ketika panjenengan kesini mobil bisa di test drive sama kami untuk mengkonfirmasi apa yang panjenengan keluhkan. Terus untuk yang kanvas kopling niki tadi pas di test drive itu kondisinya masih bagus Pak, jadi tidak perlu ganti atau belum waktunya ganti, masih bisa dipakai ngoten. Nah terus lanjut niki kita penjelasan ya Pak dengan kondisi mesin panjenengan. Nah yang pertama dari bagian mesin di sistem pengapian. Yang pertama untuk kondisi busi niki masih menggunakan iridium nggih, masih bawaane kondisinya masih bagus, hanya saja kotor niki. Nanti kita bersihkan. Terus untuk koil kondisinya juga masih bagus, tidak ada tanda-tanda bermasalah. Terus untuk throttle body, nah niki Pak sangat kotor nggih. Nanti kita bersihkan untuk throttle bodinya. Nah lanjut untuk filter udara. Nah, filter udara ini sendiri niki kotor Pak kondisinya, hampir mampet. Nah, jadi untuk sarane dilakukan penggantian agar sirkulasi udara yang masuk ke mesin itu tidak terhambat. Nah, terus untuk yang AC bau apak, nah niki Pak kondisinya banyak sekali kotoran tikus dan niki ada bekas kencing tikus nggih. Kemungkinan menjadi sarang tikus Pak untuk area filtrasi panjenengan niki. Nah biasanya tikus-tikus itu masuk Pak. Lah niki ada bekasnya. Nah itu masuk samping terus lewat dari ventilasi AC yang dalam ini Pak. Ngoten nggih, memang dari bawaannya itu dibuka Pak karena buat sirkulasi udara dari luar tuh masuk ke dalam. Ngoten untuk sirkulasi AC-nya sendiri. Nah kalau sudah kondisi seperti ini biasanya dari kami dilakukan modifikasi Pak. Jadi lubang ventilasi AC niki kami tutup. Nah nanti udaranya ngambil dari dalam, jadi tidak ngambil udara dari luar lagi, agar tikus tidak bisa masuk ke bagian dalam lagi. Ngoten biasanya seperti itu. Lah niki kita nyuwun konfirmasi panjenengan mau diganti filter AC mawon apa sekalian dilakukan modifikasi penutupan ventilasi niku Pak. Niku. Terus lanjut ke bagian lain seperti fan belt kondisinya masih bagus. Nah niku tidak ada tanda-tanda retak ataupun bermasalah. Terus untuk radiator juga kondisinya masih bagus niki. Nah lanjut niki kita cek kondisi minyak rem panjenengan niki mulai kotor Pak. Biasanya nggih usia. Biasanya kalau sudah kondisi seperti ini biasanya dalemannya niki sudah kotor. Dan itu terlihat berwarna hitam nggih Pak dalemannya sini. Nah biasanya ada indikasi master rem panjenengan niki mulai bermasalah. Jadi niki bisa dipakai terlebih dahulu. Jika panjenengan sudah merasakan kendala rem dalam, berarti disebabkan dari master rem panjenengan yang bermasalah dan harus dilakukan penggantian. Jadi sementara niki nanti kita buat ke catatan dulu ya Pak. Nah lanjut ke bagian rem. Sistem rem depan niki kita mulai dari yang depan kanan. Nah untuk kondisi kanvasnya sendiri, ini kondisinya memang masih tebal. Tapi niki disc brake baret Pak, baret pemakaian, atau mungkin dulu pernah
kehabisan kanvas rem, terus akhirnya dipaksa. Akhirnya niki menimbulkan disc brake panjenengan niki baret. Nah, dan niki tidak ratanya juga cukup dalam, Pak. Niki bergelombang. Nah, untuk kalipernya sendiri kita cek sekalian. Untuk kaliper sendiri ini masih bagus nih Pak, masih bersih, yang menandakan tidak ada permasalahan atau tidak macet. Dan yang lain ini masih aman. Terus untuk kaki-kaki ini kita cek secara visual sekalian nggih. Untuk bushing ini masih aman. Untuk shock breaker ini juga masih kering. Dan yang lain-lain itu masih kencang semua, belum ada yang tanda-tanda bermasalah. Dan ini kita geser ke depan kiri. Nah, untuk kondisi kanvas remnya sendiri ini juga masih tebal Pak, ini yang depan. Dan untuk disc brake juga sama seperti yang depan kanan. Nah, ini Pak bergelombangnya. Nah, untuk kalipernya sendiri ini kita cek. Nah, ini macet Pak, berkarat dalaman ini ku. Nah, ini ku terlihat nggih karatnya ini ku cukup parah. Nah, untuk kondisi seperti ini biasanya kami sarankan untuk dilakukan perbaikan kaliper. Jika tidak dilakukan perbaikan, kalau dipaksa biasanya akan macet Pak, dan otomatis rem akan ngancing. Nah, biasanya ada dua kendala ketika kondisi macet seperti ini dipaksa. Yang pertama itu bisa ngancing, dan yang kedua itu bisa ngeblong karena ini tidak berfungsi atau macet. Dan biasanya disebabkan karena usia lah. Dan ini kita temukan sil ini jebol Pak, dan ini sil debu, fungsinya buat menutupi dalaman kaliper niki agar tidak kemasukan kotoran. Nah, kalau sudah jebol otomatis kotoran akan masuk dan menyebabkan kaliper panjenengan ini macet. Jadi sarannya untuk dilakukan perbaikan kaliper. Dan jika ingin panjenengan ingin maksimal sekalian, disc brake niki sarannya dibubut Pak, atau diratakan kembali permukaannya. Kalau mau dipakai terlebih dahulu masih bisa untuk disc brake, akan tetapi dengan catatan kadang akan timbul bunyi srok-srok seperti itu, atau enggak ketika direm kurang pakem karena permukaan ini tidak rata. Dan kita geser ke belakang niki. Yang belakang kiri, kondisi sistem rem masih aman, kanvas masih tebel, dan sistem rem tidak ada yang tanda-tanda yang bermasalah, bocor ataupun macet. Nanti kita servis saja dan kita setel untuk ketinggian handremnya. Nah, untuk tromol sendiri nih, ini baret pemakaian masih bisa dipakai. Dan untuk kaki-kaki yang belakang ini keseluruhan terlihat masih normal Pak, tidak ada tanda-tanda bermasalah. Nah, kita geser ke belakang kanan, ini yang terakhir, sama seperti yang belakang kiri, kanvas rem masih tebel, dan untuk sistem rem aman, tidak ada tanda-tanda permasalahan. Ini nanti kita servis juga, kita setel untuk ketinggian handrem. Dan untuk tromolnya sendiri ini juga sama, hanya baret pemakaian, jadi masih bisa digunakan. Nah, untuk kaki-kakinya sendiri ini juga kering, tidak ada tanda-tanda yang bermasalah. Jadi untuk estimasi dari kami, yang pertama itu ada filter udara ya Pak, terus filter udara, filter AC, dan juga disc brake, dan juga kaliper yang depan kiri niku. Nah, niku yang urgent. Nah, untuk info lebih jelasnya panjenengan bisa follow up langsung sama admin kami. Sekian untuk laporan dari kondisi mobil panjenengan. Terima kasih, selamat siang.